Terima kasih, haleluya. Biar sedikit rada karismatik lah. Nah, ini satu ayat, satu dari 10 hukum Taurat yang hanya ada janji. Sekali lagi, ini satu dari 10 hukum Taurat yang hanya ada janji. 9 yang lainnya itu nggak ada janji Tuhan, hanya ada satu, yaitu dihormatilah ayah dan ibumu. Coba perhatikan Bapak Ibu, saya nggak tahu sejauh mana apa yang kita bayangkan selama ini. Perhatikan kalimatnya, hormatilah ayah dan ibumu supaya apa? Lanjut. Berarti kalau tidak menghormati ayah dan ibu, umurnya bagaimana? Pendek. Berarti yang menentukan umur itu Tuhan atau kita? Nah kan, menurut ayat ini logika aja, logika sederhana aja. Yang menentukan siapa? Kita menghormati orang. Nah, jadi berbeda yang kita yakini selama ini ya. Protes, ada yang protes, angkat tangan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya ada videonya sih, saya baca video di salah satu kota di Amerika yang sudah terkena narkoba yang udah kelas berat, itu rata-rata umurnya hanya 20 sampai 30 tahun. Umur mereka pendek. Umur mereka pendek. Berdasarkan ayat ini, mau nggak mau saya harus merubah keyakinan saya. Mau nggak mau, karena ayat ini. Jujur saya juga sama dengan itu selama ini. Yang menentukan umur itu Tuhan. Tapi ayat ini ternyata nggak mengatakan begitu. Yang menentukan kita. Bisa kita umur pendek, gampang. Minum narkoba, 20-30 tahun mati. Supaya lanjut umur. Masih ada yang protes, wah ini Harifah salah ini, ajarannya nggak bener ini kalau kita yang menentukan. Oke, itu bisa berdebatkan ya. Tapi paling tidak sekali lagi saya mau katakan, menurut ayat ini yang menentukan itu kita Bapak Ibu. Supaya lanjut umurmu. Nah, saya mau tanya dulu, kita yang ada di sini satu berkatkah kalau umur kita dibikin lanjut oleh Tuhan? Berkat. Amin. Ini mewakili semua ya. Amin ya. Berarti ada satu berkat di dalam ayat ini. Betulkah? Hanya ada satu berkat ya. Ini sambil belajar Alkitab nih. Jadi kalau lanjut umur satu like kita hari ini, itu berkat. Amin lah. Amin. Nah pertanyaannya adalah, tunggu dulu, berkat ya, betul ya? Berkat, yakin ya? Nah, kalau begitu saya mau tanya begini. Bayangkan seseorang umurnya dibikin lanjut oleh Tuhan, tapi melarat. Kira-kira orang itu mau nggak bilang sama Tuhan, Tuhan terusin aja umur saya, biarpun saya melarat, besok saya nggak tahu mau makan apa. Nggak mau kan? Lah, berarti nggak bagus dong ini, belum tentu berkat dong ini. Oleh karena itu, nah ini saya mau ajak kita belajar bagi yang ulang tahun khususnya dan bagi kita semua pada sore hari ini. Ternyata di dalam ayat ini ada 2 berkat itu. Ada 2 berkat. Tapi sebelum saya bicara berkat yang kedua, kita bicara dulu mengenai umur lanjut. Bener gak sih kalau udah umur 70 tahun ke atas itu udah dibilang lanjut ya? Betul ya lah ya? Kalau di bawah itu model-model saya masih belum lah ya. Lain berapa? Belum 70 ya? Belum. Kalau udah 70 itu udah dibilang lanjut ya. Kalau minimal 80 bonus kali ya. Bonus ya. Baik. Nah, itu umur. Jadi siapapun kita meminta kepada Tuhan untuk mendapat berkat, salah satunya umur panjang. Tetapi, nah itu tadi. Kalau hanya Tuhan menjanjikan, memberi janji umur panjang, tetapi melarat, tadi itu udah mewakili kita semua. Saya nggak mau. Setuju ya? Yang lain juga nggak mau ya? Lebih baik Tuhan ambil aja deh. Bener nggak? Setuju nggak? Loh gimana sih? Kalau nggak ya udah. Hah? Melarat juga asal sehat terus. Ya itu termasuk sakit-sakitan. Sakit-sakitan juga berarti. Gimana lah? Melarat banyak umur siapa mau? Oh siapa mah?
Nah, itu sebabnya kita perhatikan ayat ini. Coba lihat sekali lagi. Coba ada yang lanjut baca supaya lanjut. Masih pasal tadi, supaya lanjut umur. Aha. Di tanah. Itu kata kunci. Pernah nggak baca ayat ini dan merasa penting kata tanah itu? Kalau selama ini kelewat nggak apa-apa. Nah, kenapa? Begini Bapak Ibu, pada zaman itu ya perhatikan baik-baik, ini penting ini. Pada zaman itu di Israel tanah merupakan lambang kesejahteraan hidup. Tanah merupakan lambang kesejahteraan hidup. Dan kalau kita perhatikan di dalam kitab Yosua kalau nggak salah, itu ada pembagian tanah. Karena tanah itu lebih dari juga merupakan identitas suku. Dibagi-bagi tanah ya lah ya. Tanah itu merupakan lambang kesejahteraan hidup. Itu sebabnya bukti bahwa itu kesejahteraan hidup. Nanti bisa baca di rumah atau kalau ada yang baca di sini juga boleh. Sekaligus kita belajar. Ulangan 14 ayat 28 sampai 29. Boleh ya? Kita belajar sedikit. Saya kasih ayat dulu ya. Coba mengapa ayat itu muncul seperti itu? Ulangan 14 ayat 28 sampai 29. Ulangan 14 ayat 28 sampai 29. Pada akhirnya 3 tahun yang engkau harus mengeluarkan segala persembahan kepuluhan dari hasil tanahmu. Ya, terus? Dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Ya, lanjut ayat 29. Maka orang Lewi. Perhatikan. Pertama orang Lewi. Yang kedua apa? Orang asing. Orang asing. Kemudian? Anak yatim. Kemudian? Janda. Lanjut. Apa dikatakan? Apa katanya? Bisa dilanjut lagi? Selanjutnya. Nah. Ayat yang 30. Bukannya 29 tadi. Ayat Tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing. Anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Nah, perhatikan baik-baik. Perpuluhan itu bukan hanya milik orang Lewi. Tetapi juga orang asing, anak yatim, dan janda. Kenapa? Karena orang Lewi, kalau baca nanti dalam kitab Taurat, tidak memiliki tanah, nggak belum memiliki pusaka. Nggak dikasih sama Tuhan. Karena mereka khusus di Bait Allah, nggak punya tanah. Maka orang Lewi pada zaman itu dikategorikan miskin. Yang kedua orang asing. Orang asing di Israel nggak ada cerita punya tanah. Maka mereka dikategorikan miskin. Janda juga begitu. Misalnya ada seorang nikah, lakinya mati, itu dianggap miskin. Karena dia balik ke kampung dia nggak punya hak. Makanya kasihan janda itu pada zaman itu. Paling kasihan manusia di dunia itu janda. Miskin. Yatim piatu apalagi orang miskin. Makanya mereka itu menjadi berhak mendapatkan perpuluhan. Ini sekaligus agak menyimpang sedikit pelajaran bagi kita. Pengetahuan tentang perpuluhan sebagaimana sebagian saudara seiman kita yang mengajarkan bahwa perpuluhan hanya milik pendeta dan kaum pendeta dan bla 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 bla. No. Alkitab mengatakan itu bukan hanya milik kaum Lewi, tetapi janda juga, orang asing juga, dan yatim piatu. Pendeknya adalah orang miskin yang pada waktu itu dikategorikan tidak memiliki tanah. Mereka dianggap tidak sejahtera hidupnya. Kira-kira gitu. Jadi tanah itu pada zaman itu sakral, Bapak Ibu. Sakral. Dan nanti Bapak Ibu juga bisa belajar lagi di Alkitab. Begitu ketatnya Tuhan mengatur tentang hak kepemilikan tanah oleh Tuhan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi.
contoh adalah tahun Yobel. Kenal ya tahun Yobel ya? Misalnya begini, saya menjual tanah ini. Misalnya tahun yang ke-25 menurut ini kalendernya orang Yahudi. Tahun 50 itu tanah harus kembali ke saya. Hukumnya begitu. Makanya tanah di Israel kalau udah mendekati tahun Yobel, harganya jatuh. Harganya jatuh. Ini sedikit pengetahuan kepada kita. Saya mau buktikan betapa tanah itu menjadi kunci kesejahteraan orang Israel. Lambang kesejahteraan orang Israel. Supaya lanjut umurmu di tanah. Jadi bukan hanya lanjut umur yang Tuhan mau berikan, plus sejahtera. Nah itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita. Tuhan yang tidak hanya melanjut umur kita, tetapi ya dia beri kesejahteraan hidup. Nah itu baru anak Tuhan. Kalau boleh kita tafsirkan dengan konteks kita sekarang ini. Sampai situ jelas ya. Jadi sebetulnya di dalam hukum yang kelima ini ada 2 berkat yang Tuhan berikan. Umur panjang plus hidup sejahtera. Nah, sekarang persoalannya adalah, sebentar, sebelum ke situ, mengenai hal ini dirangkum oleh Amsal 3:16. Saya bacakan untuk kita. Ya, Amsal 3:16 dirangkum oleh kitab Amsal dan dia mengatakan begini, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Inilah sukacita anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan itu enggak pernah merancang kita miskin melarat, enggak pernah loh. Saya enggak pernah baca di ayat Alkitab itu. Dan ini sekaligus koreksi, maaf kata, pemahaman gereja-gereja Lutheran dan Protestan. Walaupun kan ada lagunya itu ya, walaupun menderita, apa sih lagunya? Ini Mama Fajar nggak ada ini. Walaupun menderita tetap apa? Gimana lagunya itu lah? Ada ya lagunya itu. Walaupun menderita, siapa yang mau menderita? Ini harus dikoreksi juga itu ayat itu. Tidak pernah Tuhan merancang anak-anaknya menderita. Nggak ada ayatnya loh. Nggak ada ayatnya. Tentu kecuali oleh kasus-kasus tertentu. Itu namanya kasus. Contoh, mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar. Satu contoh yang ekstrim. Ada penginjil dari Swedia apa dari mana, dari Eropa, tiba di Afrika. Menderitalah dia di sana. Itu namanya penderitaan yang khusus. Tidak bisa digeneralisasi. Singkat cerita, istrinya mati, dia pulang ke negaranya, tapi sempat punya anak. Singkat cerita, anaknya itulah nanti cikal bakal yang membangun gereja di Afrika. Itu kalau saya merinding itu dengar cerita itu. Tapi itu kasus, nggak bisa digeneralisasi. Yang benar adalah secara overall Tuhan memberkati kita bukan hanya panjang umur tapi juga hidup sejahtera. Tetapi juga kita tidak percaya kepada yang namanya teologi kemakmuran. Ini perlu juga kita tahu karena di medsos ini sekarang luar biasa perdebatan mengenai itu. Pokoknya yang disebut orang Kristen itu ya harus makmur di bumi seperti di surga. Ini juga ngaco juga itu yang begitu. Enggak juga. Salah juga. Dan dengan teologi itu mereka membangun teologi yang lebih bla 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 segala macam dan kekayaan menjadi ukuran iman orang Kristen. Enggak juga. Ini penting juga kita tahu karena di medsos itu begitu banyak cerita mengenai itu dan pendetanya banyak di Indonesia. Saya kira kalau yang rajin dengan medsos di kelompok tertentu pasti tahu maksud saya. Kita juga harus hati-hati dengan itu. Pokoknya Tuhan Yesus bilang secukupnya. Inilah yang Tuhan ingin kepada kita. Nah, lalu begini berikutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, terkait dengan kehidupan sejahtera ini juga penting untuk kita renungkan pada sore hari ini. Mengapa kebenaran ini menjadi penting kepada kita? Karena Amsal 30 ayat 8-9
mengingatkan satu hal. Saya bacakan untuk kita, Amsal 30 ayat 8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, dan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Nah, ini peringatan. Bagi yang Tuhan karuniakan kesejahteraan hidup atau bahasa dunianya kekayaan, ada warning. Ada peringatan. Di dalam ayat 9, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat 9, supaya kalau aku kenyang, dikatakan di sana, aku tidak menyangkalmu. Udah deh, kita nggak usah berdebat. Fakta membuktikan banyak orang Kristen justru menyangkal Tuhan karena merasa kaya. Itu fakta, udah. Kenapa? Ada yang bisa dibantu? Nah, ini peringatan juga bagi kita. Dan saya percaya kita di Pungan ini semua baik-baik. Ketika ada berkat, ada yang bisa dibantu? Kita baca ulang gitu, Amsal 30 tadi? Nggak apa-apa. Ayat 8 dan 9 lah. Jauhkanlah daripada kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi dia bagianku. Ya, ayat 9 supaya Kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata siapa? Atau kalau aku miskin, aku mencuri. Ya. Ya, Dan sampai mencemarkan nama Allahku. ya, betul. Kita sisi kekayaannya aja dulu. Saya percaya kita yang ada di sini semua baik-baik, bukan? Diberi berkat oleh Tuhan, tidak menjadi menyangkal Tuhan. Bahasa lainnya itu tidak angkuh. Bahasa lainnya tidak sombong. Gue kaya loh, lu siapa sih? Enggak. Amin ya. Kita semua baik-baik ya. Kalau ada berkat, kepunguannya lebih banyak juga gitu ya. Bener gak sih? Amin ya. Gimana Pak Ketua, bener gak? Jadi yang berkelebihan tidak berkelebihan, yang berkekurangan tidak berkekurangan. Tidak menyangkal Tuhan. Salah satu bukti orang yang menyangkal Tuhan adalah angkuh Bapak Ibu. Dan maaf, kita boleh menyaksikan di gereja-gereja lokal. Ada aja 1-2 orang yang merasa kaya. Bukan kaya loh. Kalau kaya saya yakin semua kita di sini kaya. Amin. Kaya kita loh. Gini-gini saya dibilang orang kaya juga loh. Tapi yang bahaya, Yang bahaya itu merasa kaya. Sebetulnya yang bahaya itu orang miskin pun bisa merasa kaya, sombong. Yang repot memang udah beneran kaya. Ada dasarnya dong dia sombong. Nah, kita mau bagaimana? Kan repot kan? Nah, itulah yang Tuhan kasih kita peringatan pada sore hari ini. Jangan, ini warning. Ya, saya percaya kita semua baik-baik dan ini warning supaya kita tidak sampai melupakan diri, apalagi kalau dibilang menyangkal itu, itu luar biasa. Dan biasanya itu mulai dari merasa lebih dari orang lain. Bapak Ibu pernah merasa, maaf ya, ini bukan untuk dijawab. Pernah nggak ada perasaan, kadang-kadang muncul aja begitu. Ya boleh juga saya ini lebih gitu loh. Lebih pinter, lebih baik, lebih bla 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 bla. Kadang-kadang perasaan itu muncul begitu saja. Tanpa kita undang. Muncul aja begitu. Kalau ada nggak usah di sharing. Tapi kalau ada, nah ini firman mengingatkan kita. Jangan beri kesempatan bagi iblis untuk menggerogoti iman kita. Iblis selalu mulai dengan hal-hal yang sepele, kelihatannya. Tapi sebetulnya sangat jelas. Seringkali orang Kristen bukan jatuh karena miskin, tapi justru karena diberi kekayaan oleh Tuhan. Buktinya apa Pak Harefa? Gampang. Bapak Ibu, kalau misalnya rajin mengikuti tren berita kekristenan di dunia sekarang ini, dan saya termasuk sedih mendengarnya,
satu persatu gereja di Amerika berubah jadi bioskop. Berubah jadi, yang ini yang paling menyedihkan, berubah jadi kafe, oke, berubah jadi supermarket. Yang paling parah berubah jadi masjid. Kenapa? Udah makmur. Orang makmur itu cenderung kurang bergantung kepada tuh. Kayaknya kurang respon ini. Berarti ini merasa kurang makmur semua ini. Orang makmur udah punya semuanya, mau minta apa lagi sama Tuhan? Biasanya orang yang bergantung sama Tuhan kan karena begini begonolah, ada kurang ini kan itu. Begitu itu ya. Mau nggak mau Tuhan tolong. Kenapa? Ya mau gimana lagi gitu loh. Tapi coba bayangkan, ibu, bapak, lai itu, bayangkanlah punya semuanya. Mau minta apa lagi sama Tuhan? Lupa, tidak bergantung kepada, akhirnya timbul pertanyaan, Tuhan itu siapa? Nah, itulah yang terjadi di negara Eropa. Semua ada, kasih negara, kasih. Yang nganggur pun dikasih gaji tiap bulan. Bayangkan. Kita di Indonesia boro-boro. Nggak kerja, besok nggak tahu mau makan apa. Kalau nggak benar-benar bangun jam, itu biasanya bangun jam berapa itu udah mulai harus kerja. Jam 5. Telat aja udah berkat, udah lewat. Berapa persen gitu? Ah, hitung sendiri deh. Pokoknya nggak boleh terlambat, kan gitu. Nah, ini menjadi peringatan kepada kita supaya kita tetap di dalam Tuhan, di dalam segala situasi, di dalam berkat-Nya. Dan intinya Tuhan mau sampaikan kepada kita adalah supaya hidup kita bukan hanya untuk kita saja ketika Tuhan memberikan umur panjang dan berkat kepada kita, tetapi kita harus selalu ingat berkat itu juga untuk kita bagikan kepada orang lain. Kiranya berkat yang singkat ini, firman ini bisa menjadi kekuatan kepada kita, sekaligus peringatan, sekaligus pengajaran, supaya kita tetap hidup memiliki perilaku kekristenan senantiasa di dalam track kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.